Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Bapak Saiful Anwar yang telah membacakan ayat Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua MTUA PT Rekayasa Industri yang dalam kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dian Pasha. Kepada yang terhormat Bapak Dian Pasha kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelumnya yang kami muliakan dan kami hormati tamu kita Al-Ustadz Al-Nur Rafiq Saleh Tahmid LC, dan sekaligus juga beliau nanti akan memberikan materinya pada sore ini dalam rangka Tarhib Ramadan Majelis Taklim Ulul Albab PT Rekayasa Industri. Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan Direktur Pengembangan Usaha Bapak Ahmad Mutasyar. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau membersamai kita untuk mengikuti Tarhib Ramadan. Walaupun kesibukan beliau sangat padat, kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Amin. Amin. Amin, amin. Dan kami hormati juga Ketua Pembina MTUA, Pak Herman, dan seluruh jajarannya. Mungkin saya boleh sebutkan satu persatu. Ada Pak Ahmad Sugandi, Pak Dudi Agung, Pak Suratno, Pak Ahmad Fikri, dan Pak Anung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun menggunakan jejaring media Zoom. Kami juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, khususnya Panitia Ramadan 1442 Hijriah dan juga jajaran pengurus Majelis Taklim Ulul Albab PT Rekayasa Industri, maksud saya, maaf. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semuanya. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, wabil khusus Pak Ahmad Mutasyar, mungkin kami sampaikan dan kami laporkan sedikit bahwa MTUA atau Majelis Taklim Ulul Albab PT Rekayasa Industri rutin mengadakan kegiatan tahunan menjelang memasuki bulan suci Ramadan, yaitu Tarhib, yang mungkin diartikan menyambut atau pembekalan daripada bagi kita semua untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan insya Allah pada sore ini pembekalan akan tadi disampaikan oleh Ustadz Al-Nur Rafiq, dan alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Pak Ahmad dan Bapak Ibu semuanya, marilah kita juga di saat pandemi ini kita berharap kepada Allah SWT agar wabah COVID ini Allah angkat dan Allah musnahkan, sehingga semua baik keluarga kita maupun kerabat kita, saudara kita selalu diberikan kesehatan dan dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan marilah kita doakan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah bagi saudara kita, orang tua kita, rekan kita, sahabat kita atau sejawat kita yang sudah mendahului kita, yang insya Allah pada tahun ini mungkin tidak bisa mengikuti Ramadan yang akan datang, tapi tahun kemarin masih bersama kita. Oleh sebab itu, mari kita doakan semoga almarhum almarhumah dapat diterima oleh Allah di sisinya dan juga dilapangkan kuburnya. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah.
Ya, alhamdulillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahmad serta Bapak dan Ibu sekalian bahwa kegiatan Ramadan tahun ini eh, seperti biasa atau seperti tahun-tahun sebelumnya, namun untuk 2 kali tahun ini karena dengan kondisi pandemi, maka seluruh kegiatan diadakan secara online. Adapun kegiatan-kegiatan atau program Ramadan pada tahun ini, yang pertama adalah Tarhib Ramadan yang insya Allah sore ini kita laksanakan. Yang kedua adalah kajian juhur online, yang nantinya setiap pada sholat juhur itu ada kajian Pak Ahmad. Jadi sesudah sholat juhur kita akan kajian 1 jam atau 1 jam setengah dengan tanya jawab. Yang kedua juga insya Allah ada tahsin online. Yang keempat adalah kajian muslimah online juga. Dan yang keenam adalah penyediaan tazil. Nah ini mungkin pandemi yang kemarin itu disediakannya kurang maksimal, tapi insya Allah pada tahun ini kita sediakan secara full karena mengingat karyawan baik itu rekin maupun anak perusahaan dan koperasi itu terlihat sudah mulai masuk atau WFO, sehingga insya Allah MTUA menyediakan tajil atau pembatal daripada pembuka puasa. Yang selanjutnya insya Allah kita akan juga mengadakan sholat taraweh. Ini juga nanti masih dalam koordinasi karena melihat situasi yang jelas ini mungkin sifatnya tentatif, apakah nanti bisa keberlangsungan sholat taraweh, tapi kita programkan. Yang terakhir adalah santunan bantuan COVID Pak Ahmad, baik itu secara internal di lingkungan rekin atau karyawan ataupun karyawan maupun di eksternal, khususnya di eksternal itu di luar daripada lingkungan rekayasa industri. Nah ini semua khusus untuk bantuan COVID, kita bekerja sama dengan Rumah Zakat dan juga inisiatif Zakat Indonesia. Dan alhamdulillah seperti tahun-tahun sebelumnya juga Pak Ahmad, bahwa kita membuat proposal yang disampaikan kepada corporate maupun kepada anak perusahaan, koperasi, dan juga kepada proyek-proyek. Insya Allah kita juga tahun ini membuat proposal dan sudah mengajukan, dan alhamdulillah ada beberapa instansi yang sudah memberikan donaturnya. Sekali lagi jazakallah khairal jazaa kepada instansi baik itu anak perusahaan, koperasi maupun proyek-proyek yang telah menjadi donatur di program tarhib program daripada Ramadan 1442 Hijriah MTUA Rekayasa Industri. Semoga apa yang telah kita niatkan dan kita canangkan dalam kegiatan Ramadan tahun ini berjalan dengan lancar dan baik, dan semoga kita semua yang hadir di sini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin itu saja, tidak banyak disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nun wal qalami wa mayyashurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dian Pasha yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ahmad Mutasyar, mohon dapat memberikan sepatah dua patah kata sambutannya pada kegiatan tarhib sore hari ini. Kepada Bapak Ahmad Muhtar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan pemateri hari ini, Bapak Al-Ustadz Anur Rafiq Saleh. Yang kami hormati Ketua MTUA,
Pak Dian Pasa beserta jajarannya, juga pengawas dan pengurus lainnya. Yang saya banggakan seluruh jamaah Majelis Taklim Ulul Akbar PT Rekayasa Industri yang insya Allah pada hari ini kita sama-sama bisa dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Tarhib Ramadan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan banyak sekali nikmat, utamanya adalah nikmat Islam. Kita terlahir sebagai manusia yang beragama Islam, merupakan agama yang sempurna dan satu-satunya agama bagi umat manusia yang insya Allah kita juga akan mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada nanti kita di alam akhirat. Saya menyambut baik acara Tahrib Ramadan ini yang merupakan suatu persiapan bagaimana kita nanti memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan 1442 Hijrah, di mana sebetulnya kita sudah mengetahui bahwa bulan itu adalah bulan yang mulia. Kita akan lipat gandakan segala amal ibadah kita, suatu bulan yang sangat dinanti-nanti, suatu bulan yang diharapkan bahwa seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Terkadang kita dengan kesibukan kita terlupakan akan datangnya bulan itu. Senang. Tetapi senangnya itu hanya memenuhi asas-asas formalitas di mana bulan Ramadan pasti berbeda. Ada suatu kondisi karena mungkin secara fisik kita sedang dalam berpuasa, terbawa ada sahdu gitu ya. Lalu terbawa terasa seperti nikmatnya beribadah khusyuk. Padahal sebenarnya itu adalah bulan ini harus disikapi, harus kita manfaatkan lebih dari itu hanya dari kesahduhannya saja. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat bermakna. Atas dasar tersebut, Tahrib Ramadan ini adalah suatu acara atau suatu event yang harus kita terus-menerus galakan untuk mempersiapkan menghadapi bulan tersebut. Nah, bulan Ramadan kali ini, kali kedua ini, sangat spesial, seperti kita ketahui bahwa ini tahun kedua kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan COVID, di mana segala tingkah laku dan perilaku kita berbeda dari yang sebelumnya. Seharusnya juga acara seperti ini kita lakukan di masjid, ramai-ramai gitu ya. Mungkin nanti ada sedikit sambil ada konsumsi gitu kan ya. Tapi hal ini tidak bisa terjadi gitu loh karena kondisi ini. Di lain hal bahwa kita sendiri namanya manusia berkehidupan mempunyai banyak cobaan. Utamanya khususnya saya ingin mengkhususkan bahwa perusahaan kita pun sedang menghadapi cobaan. Tidak hanya perusahaan kita, perusahaan lain juga. Nah, artinya disinilah kesempatan kita pada bulan Ramadan ini bagaimana kita bertafakur, selanjutnya berintrospeksi, karena tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa suatu izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kondisi-kondisi yang tidak mengenakan ini ada sedikit banyak menjadi kontribusi kita. Karena mungkin kita kurang bersyukur, gitu kan? Atau mungkin ada hal-hal lain yang secara tidak sengaja atau dianggap biasa kita lakukan. Nah, disinilah kita mengharapkan bahwa pada bulan Ramadan ini kesempatan kita memperbaiki segala sesuatu yang kita anggap kurang dalam hal ibadahnya, dalam segala hal yang baik-baik. Nah, atas dasar tersebut, kami sangat mendukung segala kegiatan yang ada pada bulan Ramadan, walaupun dengan cara berbeda. Kita galakan saja, Pak Dian dan teman-teman pengurus, bagaimana
dengan kondisi yang terbatas kita tidak bisa bertatap muka ini, secara psikologi pasti akan berpengaruh. Ya, saya juga melihat bahwa peserta hari ini hanya 48 orang. Saya yakin jamaah dari MTUA ini sangat banyak, ratusan gitu loh. Nah, inilah memang yang kadang-kadang menjadi tantangan kita pengurus gitu ya, dan juga manajemen Direkin, bagaimana Ramadan ini kita harumkan, tidak hanya dalam makna-makna yang sifatnya kesenangan, tapi makna-makna yang sifatnya yang paling utamanya adalah ibadahnya, termasuk dengan misalnya seperti ceramah-ceramah yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan ini. Ini tantangan, ini test case. Hari ini kita melakukan acara tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan jumlah hanya 48 orang, di mana saya yakin MTUA ini jumlah jamaahnya sangat banyak. Ya, harusnya seluruh umat Muslim yang ada berkarya di lingkungan rekayasa industri. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita. Saya nggak berpanjang lebar, saya tidak akan memakan waktu banyak, karena yang paling penting kita harus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anur Rafiq Saleh untuk pembekalan kita. Pada intinya, marilah kita menyambut Ramadan ini dengan sukacita yang diimplementasikan dengan meningkatkan ibadah kita, yang diimplementasikan kita mengucapkan rasa syukur. Syukur itu pun harus diimplementasikan bagaimana kita menyikapi dalam bekerja, sehingga segala macam tantangan rintangan yang ada di perusahaan kita akan terselamatkan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kami menyambut selamat Ramadan. Semoga kita masih mempunyai kesempatan untuk sampai pada Ramadan, karena kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Adalah ajal, adalah urusan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kita sampai kepada bulan Ramadan, di mana kita berkesempatan untuk memperbaiki diri, di mana kita berkesempatan untuk melipatkan ibadah kita. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin menjelang Ramadan ini kepada seluruh pengurus MTUA, pengawasnya, dan juga jamaahnya, Pak Ustadz. Semoga kami diberi kekuatan untuk sama-sama teman-teman di rekayasa industri ini berjuang, berikhtiar untuk warga kami, sehingga dengan wasilah perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik, yang bagus. Dan mohon doanya dari Pak Ustadz Anur. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhtasyar yang telah memberikan sambutannya pada kegiatan tarhib Ramadan pada sore hari ini. Dan insya Allah kita semua dapat mengambil atau menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau tadi untuk menambah semangat kita untuk menyambut Ramadan pada tahun ini insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Berikutnya ahlan wa sahlan, mohon maaf Ustadz baru disapa kepada Ustadz Anur Rafiq Saleh yang telah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan jazakallah khairan katsira. Tanpa berpanjang kata lagi, ini ditunggu untuk kegiatan sore hari ini. Kami sampaikan terlebih dahulu biodata singkat Ustadz kita pada sore hari ini adalah beliau bernama Anur Rafiq Saleh LC. Ada tamhidnya ya Ustadz ya? Mohon maaf. Iya Pak. Beliau lahir di Lamongan tanggal 27 Juli tahun 1960, Masya Allah. Pendidikan beliau Ibtidaiyah Muhammadiyah Paciran atau Pacitan, mohon maaf, Lamongan, Jawa Timur. Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur. Dan S1 di Rosat Islamiyah Kuliah Dakwah Tripoli, Libya.
Beliau pada saat ini tinggal di Cipayung Residence, C5, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Aktivitas beliau pada saat ini penulis dan penerjemah buku-buku Islam, diantaranya yang telah beliau terjemahkan adalah Tafsir Fi Zilalil Quran, 13 jilid, buku terjemahan Tazkiyatun Nafs, Sirah Nabawiyah, dan lain sebagainya. Insyaallah apa yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini akan sangat bermanfaat buat kita semua yang akan menyampaikan tema Ramadan kita, yaitu di tengah pandemi, sarana menjadi insan robbani, kokoh dan teruji. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz yang terhormat Aunur Rafiq LC, lebih kurang 30 menit ke depan, insyaallah. Falyatafadhal mashkura. Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila kok hilang nih? Mungkin nggak pakai video kali Pak Ketua. Coba di WA atau di kontak mungkin Pak. Ya coba saya kontak Pak Dudi. Ini berat biasanya. Dek, kok ini nggak buka? Oh iya, Kak Ali. Jaringan saya kali ini. Oh iya, ditunggu ya Ustaz. Iya. Jaringan dia lagi ganti jaringan. Jaringan saya baru pindah ke ini deh, pakai tethering. Iya, Ustaz. Ya, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran Ramadan kita kali ini pantas dan layak untuk kita sambut dengan sambutan yang istimewa. Seperti tadi disebutkan Pak Ahmad, kita masuk pada tahun kedua di masa pandemi ini. Dan tentu ini harus kita maknai dengan sesuatu yang sangat istimewa. Pertama, situasi dan kondisi ini senantiasa mengingatkan kita pada keadaan yang seharusnya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah di setiap saat. Di situasi seperti ini, ya mungkin keluarga, tetangga, bahkan mungkin keluarga dekat kita sendiri sudah banyak juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Ya, bahkan pengajian ini seharusnya diisi oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Muslih, tapi Masya Allah
Beliau kemarin jam 12 malam berangkat ke rumah sakit, tapi paginya istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak sempat mengantarkan jenazah istri beliau. Begitulah, barangkali berbagai situasi ini seharusnya membuat kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, khususnya di perusahaan ini, Masya Allah, memberikan kesempatan, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mengikuti acara-acara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan hari ini, untuk menyambut Ramadan ini, nanti barangkali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang mungkin istimewa ya dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan Ramadan ini memotivasi kita dengan sejumlah motivasi agar kita betul-betul maksimal memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ya, khususnya di masa pandemi ini ya. Pertama, kalau kita baca ayat-ayat Ramadan yang sudah sama-sama kita hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita agar kita menjalani ibadah Ramadan ini dengan puasa dan agenda qiyamul lailnya, qiyam Ramadannya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dengan senang hati tadi itu. Ya, dengan ringan hati dan dengan senang hati. Pertama, Allah memanggil kita dengan kalimat kasih sayang, yaitu panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan, insya Allah memastikan bahwa diri kita ini orang beriman. Dan itu berarti kita masuk dalam daftar orang-orang yang dicintai oleh Allah, dipanggil dengan panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak Allah menggunakan panggilan-panggilan. Ada yang dipanggil dengan manusia saja, ya ayuhan nas. Ada yang dipanggil dengan panggilan-panggilan yang lainnya. Bahkan mudah-mudahan kita tidak termasuk, bahkan dengan panggilan ya ayyuhal kafirun. Tapi kita dipanggil dengan panggilan sayang dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah ini bukan ibadah yang baru saja, tapi ini ibadah yang sudah lama dilakukan oleh umat manusia, sehingga ini adalah gambaran psikologi sejarah. Ya, ini adalah pendekatan psikologi sejarah agar dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini ya tidak ada rasa berat sedikit pun. Ya. Jadi betul-betul kita bisa menjalaninya dengan senang hati. Jadi ibadah Ramadan ini harusnya kita buat menyenangkan, ya, tidak menjadi beban. Kalau orang Muslim melaksanakan ibadah Ramadan ini masih ada beban di dalam hatinya, nah itu seperti anak kecil yang masih berlatih puasa. Baru jam 1 sudah tanya, boleh nggak saya buka puasa? Nah, insya Allah karena kita ini sudah lama menjalani ibadah ini, insya Allah kita bisa menikmatinya mudah-mudahan. Yang ketiga, Allah menggunakan psikologi bahasa. Ya, Allah menggunakan psikologi bahasa ketika mengungkap ibadah Ramadan ini. Ketika Allah menjelaskan tentang pelaksanaannya, Allah mengungkapkan dengan ayyam ma'dudat. Beberapa hari. Padahal maksudnya itu adalah satu bulan. Beda ya Pak ya. Kalau orang menyebut beberapa hari dengan 1 bulan, itu secara psikologi, ini psikologi bahasa, orang akan terasa berat kalau disebut 1 bulan. Tapi kalau disebut beberapa hari, nah itu akan memberikan satu nuansa kemudahan, ya. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, kalimat ayyam ma'dudat ini juga memberikan motivasi yang lain kepada kita. Ya, karena
limpahan rahmat, limpahan karunia Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang melimpah ruah ini harus betul-betul dimanfaatkan. Kenapa? Karena akan cepat berlalu. Hanya ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari. Nah, bandingkan dengan kalimat lain yang digunakan oleh Allah ketika menyebut bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan ini dengan kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an yang penuh berkah. Nah, ini 1 bulan. Kenapa? Karena Allah ingin memotivasi kita agar kita bisa menikmati keberkahan itu sedemikian lamanya. Nah, ini dari sisi psikologi bahasa. Itu sebabnya dari sini kemudian Allah ingin agar kita betul-betul menikmati pelaksanaan ibadah Ramadan ini, dan kalau bisa justru Ramadan ini jangan sampai membuat justru melemahkan kita gitu, melemahkan semangat kerja dan lain sebagainya. Ada satu fenomena yang tidak baik. Kalau biasanya dulu kalau masih kita baca koran tuh muncul gambarnya itu. Begitu selesai sholat duhur, semuanya pada tidur di masjid, seolah menggambarkan Ramadan ini membuat orang kelelahan dan lain sebagainya. Maka ini adalah fenomena yang sebenarnya kurang baik untuk menggambarkan harusnya etos juang seorang Muslim dengan Ramadan ini justru harusnya makin meningkat, ya. Dan kita ini belum seberapa dibanding Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya justru di bulan-bulan Ramadan, hampir di setiap bulan Ramadan itu disuruh oleh Allah untuk berperang, menjalani peperangan yang waktu itu harus dihadapinya. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan psikologi bahasa, psikologi sejarah, dan motivasi yang diberikan oleh Allah, harusnya betul-betul kita bisa menikmati Ramadan ini dengan maksimal. Yang keempat, Ramadan di masa kita ini sudah diringankan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bapak Ibu, Ramadan itu ya di masa-masa awal ditetapkan Ramadan ini di masa Rasulullah SAW, bahkan di masa-masa umat terdahulu juga sama. Itu kalau malam hari ya di bulan Ramadan itu, kalau seseorang sudah tidur ya, tertidur di malam habis maghrib, lalu kemudian kita buka puasa kelelahan tidur sebentar gitu, nah itu menurut ketentuan hukum yang berlaku saat itu, orang kalau sudah tertidur dan bangun lagi, sejak itu dia sudah tidak boleh makan lagi. Bahkan tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Sampai kemudian satu hari Umar bin Khattab waktu itu mengikuti majelis Rasulullah agak malam. Kira-kira pulang agak larut malam, jam 11 malam gitu baru pulang, dan bertemu dengan istrinya. Ternyata istrinya sudah tidur gitu. Lalu kemudian Umar bin Khattab waktu itu mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri, tapi istrinya menjawab, saya sudah tidur, nggak boleh katanya. Tapi kemudian akhirnya Umar karena keinginannya atau kebutuhan waktu itu mendesak, sehingga tetap dilakukan oleh Umar. Kemudian Umar bin Khattab melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya melakukan pelanggaran gitu tentang larangan untuk tidak boleh di malam. Istri saya sudah tidur waktu itu dan saya paksa. Tapi tidak lama kemudian ada sahabat lagi yang datang melapor kepada Rasul. Ternyata kejadian yang sama juga dilakukan oleh sahabat yang lain. Maka turunlah kemudian ayat yang kemudian memberikan keringanan kepada kita dan sampai sekarang ini berlaku. Maka kemudian turun ayat Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
dihalalkan bagi kamu untuk melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan, ya. Yang sebelumnya tidak boleh kalau orang sudah tidur. Nah, sejak turunnya ayat ini maka kemudian dibolehkan, dan ini sudah diringankan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan dengan, dan ini berlaku di zaman dulu, umat-umat terdahulu kalau puasa malam kalau udah ngantuk, sejak itu dia sudah tidak boleh makan, minum, sudah tidak boleh sahur lagi kalau sudah tidak tidur. Bayangkan kalau ini diterapkan pada kita, betapa sulitnya, betapa beratnya buat kita. Ini adalah Ramadan yang sudah sampai pada masa akhir yang sudah sangat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sesuai dengan ayatnya di ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan agama ini, menginginkan kemudahan, tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan. Maka di dalam ajaran Islam tidak ada sesuatu yang memberatkan. Semuanya sesungguhnya sangat meringankan, bahkan akan membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan nikmat. Bisa kita menikmati kehidupan ini dengan ajaran-ajaran Islam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena itu Rasulullah SAW mengingatkan agar jangan sampai ya kita ini ketika memasuki bulan Ramadan ini tidak mendapatkan limpahan dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Rahmat limpahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini pertama, ya, walaupun kalau hadis tentang pembagian awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya itkun minan nar, ini sebetulnya hadis dhaif, tetapi intinya ketiga-tiganya itu ada sejak dari awal. Sejak dari malam pertama sampai malam terakhir, ketiga-tiganya itu ada rahmat, ada ampunan, dan ada pembebasan dari api neraka. Nah, itu sebabnya maka kata Rasulullah SAW, seorang mukmin apabila memasuki bulan Ramadan, lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia menjadi orang yang sangat merugi dalam kehidupannya. Dan karena itu, satu saat Rasulullah SAW naik mimbar. Mimbar Rasul itu terdiri dari 3 anak tangga waktu itu. Pada anak tangga yang pertama Rasulullah SAW mengucapkan amin. Naik lagi juga mengucapkan amin. Dan naik yang ketiga beliau juga mengucapkan amin. Lalu ditanya oleh para sahabat setelah selesai khutbah. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan. Kenapa tadi ya Rasulullah engkau setiap kali naik anak tangga engkau mengucapkan amin. Lalu disampaikan oleh Rasulullah tadi pada anak tangga yang pertama Jibril memberitahukan kepada saya ya tentang betapa besarnya nikmat dan karunia Allah, ya ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Maka kemudian saya mendoakan, ini kata Jibril, mendoakan orang mukmin yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini, saya doakan mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi orang yang paling celaka ini. Karena dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini nggak mendapat ampunan, kapan lagi? Karena ini bulan yang ampunan sedang ditebar sedemikian rupa oleh Allah, diberikan kepada semua orang mukmin, muslim yang beriman, yang mau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang kedua, Jibril mendoakan ya mudah-mudahan orang ini dijauhkan dari rahmat Allah bagi orang yang orang tuanya masih ada tapi dia tidak masuk surga. Itu artinya ya, orang tua itu adalah kunci surga. Maka jangan pernah menyia-nyiakan keberadaan orang tua di saat kita masih ada ini, lalu kemudian akibat kelalaian kita akhirnya kita tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Jibril mendoakan kalau ada namamu disebut tapi orang itu tidak mengucapkan sholawat, maka Jibril mendoakan mudah-mudahan orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah diam tapi kemudian ditegur oleh Jibril. Kul amin katanya. Ucapkan amin. Nah, ini sebetulnya ini bukan ancaman.
tapi motivasi bagi kita agar betul-betul kita memanfaatkan Ramadan ini, betul-betul memastikan kita mendapatkan ampunan, karena dibuka seluas-luasnya ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan, memaksimalkan Ramadan kita pada kesempatan hari ini atau tahun ini, ya, dengan pertama melaksanakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, ya, di dalam hadisnya itu, man bata tahiron, barang siapa yang tidur di malam hari, tahiron dalam keadaan bersuci. Jadi sebelum tidur wudu. Ya, jadi tidur dalam keadaan punya wudu. Maka bata fi syi'arihi malakun. Maka ketika seseorang tidur dalam keadaan berwudu, bersuci, maka malaikat akan menyertainya dan tinggal bersamanya di dalam pakaiannya. Ya, ikut di situ. Ya, tentu kita tidak tahu bagaimana caranya. Ini adalah gambaran tentang rahmat Allah. Nah, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, ya, maka setiap kali di malam hari dia bergerak. Biasanya orang tidur itu pasti bergerak. Ya, karena dalam satu posisi tidak mungkin. Biasanya bergerak secara refleks untuk peredaran darahnya dan sebagainya. Maka setiap kali dia bergerak, malaikat yang ikut bersama kita tadi itu, dia mendoakan ampunan bagi orang tersebut. Dia doakan oleh malaikat mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Nah, karena itu kalau bisa ini kita jadikan sebagai Ramadan istimewa, kita jadikan program, kita rencanakan bagaimana selama bulan Ramadan kalau bisa, ya, setiap kali menjelang kita tidur, kita berwudu lalu kita tidur dalam keadaan suci. Dan ini seumur hidup pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Karena Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Hurairah, ya, jangan kamu tidur kecuali ala witrin, kecuali setelah melaksanakan sholat witir. Dan itu kata Abu Hurairah, pesan ini saya laksanakan terus sepanjang hidup saya. Jadi menjelang tidur Abu Hurairah wudu, kemudian sholat witir, dan dia berarti tidur dalam keadaan suci. Nah, ini salah satu amalan yang kalau kita bisa laksanakan, ya, insya Allah kita akan bisa memaksimalkan Ramadan kita. Jadi ya kita coba, barangkali kita selama ini belum pernah mencoba amalan sunnah ini, tapi kita coba ya, menjadi satu amalan istimewa di bulan Ramadan tahun ini, tidur dalam keadaan bersuci. Kalau ada yang mau memenuhi kebutuhan biologisnya ditunaikan, tapi sebelum tidur mandi dulu, lalu kemudian baru tidur dalam keadaan suci berwudu. Ini insya Allah, masya Allah, kalau kita kemudian malam itu kita dipanggil oleh Allah, berarti kita meninggal dalam keadaan suci, bersih, dan dalam keadaan senantiasa mendapatkan doa-doa malaikat yang menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya terkait dengan pelaksanaan taraweh. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin di sebagian tempat saya tidak tahu, mungkin bisa bahkan sudah dibolehkan untuk melaksanakan taraweh berjamaah. Tapi ada satu hal yang kalau ini dilaksanakan dalam keadaan normal, kata Rasulullah SAW itu, orang yang bermakmum dalam sholat taraweh bersama imam, itu hendaknya dia menunggu sampai imamnya beranjak dari tempat sholatnya. Supaya apa? Supaya kata Rasulullah SAW, supaya kita mendapatkan pahala qiyamul lail selama satu malam itu. Nah, ini kebanyakan selama ini, mungkin sebagian kita
kita tidak sabar menunggu sampai selesai dzikir misalnya, imam itu selesai, lalu kemudian imamnya beranjak keluar minimal dari bergeser dari tempat duduknya itu imamnya. Karena itu para imam ini harus mengerti hadis ini juga gitu. Jadi setelah selesai sholat taraweh, mungkin setelah itu kemudian berdoa, nah hendaknya dia segera bergeser supaya para makmum ini segera kembali ke rumah atau keluar masjid, tapi mereka mendapatkan pahala pelaksanaan Qiyamul Ramadan semalam penuh. Rasulullah mensyaratkan itu hatta yansorifa, sampai imam itu bergeser dari tempatnya. Ini sayang kalau kemudian kesempatan ini tidak dibuka atau diberikan kepada jamaah yang ikut bermakmum di dalam sholat tersebut. Ya, ini kedua belah pihak harus mengerti hadis ini, harus paham hadis ini. Makmumnya tahu, imamnya juga tahu gitu, sehingga imam harus begitu selesai segera berpindah tempat dari tempatnya itu. Dan di hadis yang lain Rasulullah memang juga menyebutkan atau disebutkan di dalam riwayat itu, biasanya Rasulullah SAW itu begitu selesai mengimami sholat, biasanya segera Rasulullah SAW bergeser atau berpaling dari tempat duduknya itu dan bergeser gitu. Nah, ini ternyata ada rahasia keutamaan yang memang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, seperti kita ketahui, puasa ini ya tentu banyak hikmah, banyak pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan ini. Salah satunya adalah hikmah tentang mengendalikan nafsu atau mengendalikan diri. Nah, ini barangkali salah satu sebab ya kenapa setiap tahun kita diajari oleh Allah, diingatkan tentang pelajaran ini, karena mengendalikan diri itu termasuk salah satu faktor sukses tidaknya seseorang dalam kehidupan ini. Seseorang bisa sukses karena dia mampu atau bisa mengendalikan dirinya. Orang tidak sukses atau orang itu gagal, salah satu sebab utamanya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah memberikan satu contoh kisah. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 249 itu, Allah bercerita tentang bagaimana peperangan antara Talut dan Jalut. Waktu itu Talut diperintahkan oleh Allah untuk memimpin Bani Israel menghadapi Jalut. Nah, saat menjelang pertempuran, Talut ini membawa pasukan. Tadinya jumlahnya dalam riwayat itu disebutkan 6.000. Tapi di tengah perjalanan yang sangat panas di tengah padang pasir itu, Allah Subhanahu wa taala akan menguji pasukan Talut ini dengan melewati sungai. Nah, saat menjelang melewati sungai, Talut sudah mengingatkan kepada pasukannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengatakan innallaha mubtalikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sungai, air yang sangat jernih di tengah suasana yang sangat panas itu. Mereka menemui satu sungai yang airnya luar biasa jernih, bisa diminum langsung. Tetapi ada aturan, kata Talut, faman syariba minnu falaysa minni. Siapa yang minum terlalu banyak, air ini boleh minum, illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Siapa yang meminum air ini terlalu banyak, maka dia tidak termasuk dariku. Maksudnya dia akan kuat
melakukan perjuangan berikutnya menghadapi pasukan Jalut yang ada di Baitul Maqdis. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang minum hanya menciduk dengan telapak tangannya saja. Silakan untuk sekedar menghilangkan haus. Tapi kalau minumnya dipuas-puaskan, maka dia nanti akan gagal melanjutkan perjuangan. Apa yang terjadi setelah itu seperti dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fasaribu illa qalilan minhum. Lalu mereka minum sepuasnya kecuali sedikit di antara mereka yang mematuhi aturan Talut tadi itu. Yang ternyata dalam catatan sejarah itu yang di antara 6.000 yang bisa lolos hanya bisa mengendalikan dirinya, tidak minum sepuasnya tadi itu, hanya 313 orang. Dan jumlah ini sama dengan jumlah pasukan Rasulullah ketika menghadapi perang Badar. Jadi dari 6.000 hanya 313 orang yang lolos ujian mengendalikan hawa nafsu ini. Lalu disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, masih di dalam ayat 249, Allah menyebutkan, maka kemudian fajawazahu huwa walladina amanu ma'ahu. Ya, lalu kemudian Talut bisa melewati sungai itu, sementara orang-orang yang tadi tidak bisa mengendalikan dirinya dengan minum sepuasnya tadi itu, qalu, mereka mengatakan la taqata lana al-yauma bi Jalut wa junudihi. Kami nggak mampu menghadapi Jalut. Yang akhirnya kemudian mereka mundur dan kembali tidak berani maju menghadapi Jalut. Dan akhirnya Talut hanya berangkat menghadapi Jalut dengan 313 orang yang sudah teruji dengan ujian mengendalikan hawa nafsu tadi itu, mengendalikan dirinya. Nah, karena itu ini dari peristiwa ini pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan ini manusia ini akan dihadapkan pada ujian pengendalian nafsu ini. Siapa yang lulus, siapa yang berhasil melewati ujian ini, maka dia akan berhasil menjalani kehidupan, menjalani perjuangan. Dan ini berlaku dalam kehidupan apa saja. Dan ternyata dalam di ayat berikutnya tadi itu, Allah menyebutkan mereka yang hanya 313 ini mampu mengalahkan pasukan Jalut yang sangat besar jumlahnya. Sehingga Allah kemudian berkomentar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak orang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan orang yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini saya kira ini pelajaran yang juga terkait dengan ibadah Ramadan ini. Intinya Ramadan ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus bisa juga menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita. Ya. Banyak orang yang kemudian gagal itu diantara sebab utamanya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini adalah pelajaran yang pertama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Walaupun kita tidak ada yang melihat, ya, walaupun di tengah-tengah kita, mungkin di depan kita ada makanan yang sangat lezat dan lain sebagainya, tapi karena kita sedang berpuasa, kita bisa menahan diri itu. Ya, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang halal di luar Ramadan itu dilarang di siang harinya, kita pun bisa melakukan itu. Saya kira latihan-latihan ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita ketika kita menjalani ibadah Ramadan ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses dalam menjalani kehidupan ini. Dan ya, kehidupan ini intinya semuanya, seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kekayaan, ya, bagaimana agar dia tetap bisa mengendalikan dirinya dengan kekayaan itu. Sebab
sekalipun orang itu sudah kaya, tapi kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, dia bisa terjebak dalam korupsi, dalam perbuatan yang maksiat, ya, yang destruktif dan menghancurkan dirinya dan keluarganya dan lain sebagainya, itu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang kemudian jatuh bangkrut, jatuh runtuh moralnya dan lain sebagainya, itu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena itu harusnya kita betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Ramadan ini, berarti kita dilatih kembali oleh Allah untuk meningkatkan daya tahan kita menghadapi berbagai ujian kehidupan ini. Termasuk pandemi ini juga ujian buat kita semuanya, bagaimana supaya daya tahan kita ini tetap bertahan di tengah kesulitan, di tengah berbagai situasi yang ada. Tetapi ada satu syarat bagi kita dalam menjalani ujian-ujian ini, termasuk menjalani ibadah Ramadan ini, jangan pernah mengeluhkan keadaan, situasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita keluhkan, maka fungsi dari ujian, fungsi dari latihan mengendalikan diri dari Ramadan ini itu tidak kita dapatkan. Maka walaupun mungkin kita panas, mungkin kalau yang bertugas di luar panas atau lelah dan letih, jangan pernah mengeluhkan karena panas, karena kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Sebab kalau kita keluhkan, pelajarannya itu tidak kita dapatkan. Itu sebabnya maka Rasulullah mengajari kita agar dalam berbagai situasi, baik situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau menyenangkan, ucapkan alhamdulillah. Kalau mungkin kurang sedikit menyenangkan, tambahkan, kata Rasulullah SAW, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah dalam segala keadaan, sehingga kita tidak berkeluh kesah. Sebab ya keluh kesah itu salah satu sifat orang yang mudah berputus asa, yang lemah. Kalau kita lihat di salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala itu, ya orang-orang yang lemah kepribadian itu diantaranya adalah orang yang sudah suka berkeluh kesah ketika dia menghadapi berbagai ujian, tantangan kehidupan ini. Nah, Ramadan inilah melatih kita semua ya agar kita mampu bisa mengendalikan diri, dan akhirnya ya, di ujung Ramadan kita bisa memetik pelajaran-pelajaran itu dan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang punya mental pemenang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Seperti tadi saya sebutkan, justru Rasulullah dan para sahabat itu menjalani Ramadan ini dengan perang. Dan perangnya selalu di musim panas, itu luar biasa. Dan mereka tidak mengeluhkan sedikit pun, dan selalu pihak musuh atau pihak lawan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW zaman itu selalu jauh lebih banyak jumlahnya dan lebih canggih peralatannya. Tetapi ya, karena mentalitas Ramadan yang telah ditempakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah dan para sahabatnya, Masya Allah, Rasulullah dan para sahabat selalu bisa memenangkan pertempuran itu berkat latihan-latihan Ramadan demi Ramadan yang telah dijalani sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita pada tahun ini, dan kita tidak tahu ya, supaya kita semangat memanfaatkan Ramadan ini. Ya, tadi sudah diingatkan oleh Pak Ahmad ya, kita ini tidak tahu, dan jangan-jangan di bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, kalau itu bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, ya maka ya kita harus mengoptimalkan atau memaksimalkan Ramadan kita kali ini.
Ya, tentu bukan hanya dua tadi itu yang saya sampaikan tadi itu, dengan tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, atau melaksanakan tarawih dengan sampai tuntas, jangan ada yang putus di tengah jalan, tetapi juga ini adalah pandemi ini adalah banyak di antara saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, maka situasi ini kalau juga bisa kita manfaatkan dengan berbagi sebagian dari harta yang kita miliki masing-masing, tentu sesuai dengan kapasitasnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nilai pahala terhadap infak sedekah yang kita keluarkan itu tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dilihat dari prosentasenya dari harta yang kita keluarkan. Makanya dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada uang 1 dirham yang nilainya ketika diinfakkan itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Lalu ada seorang sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Ya, lalu kemudian Rasulullah menjelaskan matematika ibadah ini. Kata Rasulullah SAW, ada 2 orang, yang satu punya 2 dirham dan yang satu punya puluhan ribu dirham. Yang hanya punya 2 dirham ini dia menginfakkan hartanya 1 dirham, yang itu berarti dia berinfak dengan separuh hartanya. Sementara yang punya puluhan ribu dirham tadi itu dia hanya berinfak dengan 1000 dirham. Berarti hanya sepersekian persen dari hartanya. Nah, karena itu nilainya di sisi Allah yang 1 dirham lebih banyak ya, dibanding dengan yang 1000 dirham. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa amal itu yang dilihat oleh Allah adalah perjuangannya. Ya, nilai perjuangan orang itu dalam mengeluarkan hartanya. Jadi prosentasenya itulah yang maka kalau orang kaya raya hanya berinfak 1 juta dibanding dengan kita yang mungkin hanya punya 10.000, kemudian kita bisa berinfak 5.000, bisa jadi itu nilainya di sisi Allah dilihat dari prosentasenya. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu meremehkan perbuatan baik yang kamu lakukan. Nah, maka mungkin kita bisa setiap hari atau memanfaatkan hadis yang lain supaya mendapatkan doanya malaikat, karena setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Itu di setiap pagi. Maka usahakan selama bulan Ramadan ini kalau bisa sudah diprogram ya, infak setiap pagi itu disiapkan. Kalau mau pergi ke masjid ya, kalau tidak pergi ke masjid ya siapkan kotak di rumah, kemudian setiap pagi menjelang subuh atau setelah subuh ya, masih masuk di hitungan pagi itu, masukkan kotak atau ke kotak sedekah kita itu, sehingga setiap pagi kita mendapatkan doa dari malaikat tersebut. Karena itu ini juga sesuatu yang juga harus kita manfaatkan. Ya, dan yang terakhir sekali lagi, tentu kita berharap agar pelaksanaan Ramadan ini dan Allah juga tidak ingin Ramadan ini justru melemahkan etos kerja kita. Harusnya kita sebagai seorang Muslim yang komitmen dengan Islam ini bisa menunjukkan bahwa pelaksanaan Ramadan ini tidak pernah melemahkan semangat kita, etos kerja kita tetap seperti sedia kala. Walaupun nggak tahu, kadang-kadang di jam perkantoran ada yang dikurangi dan sebagainya, itu berarti bonus. Tapi jangan pernah terdetik dalam niat kita untuk kemudian kita
mengurangi dengan alasan mengurangi jam kerja kita atau semangat kerja kita dengan alasan pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Itu berarti kita tidak memahami falsafah Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita justru Allah ingin Ramadan ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kerja dan amal kita. Lalu kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk kemudian membuat kita tidak semangat dan sebagainya dengan alasan saya sedang berpuasa. Ya, jadi itu beberapa poin yang barangkali bisa saya sampaikan, mungkin bisa diperkaya dengan diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan pembekalan yang sangat luar biasa. Tidak perlu saya simpulkan, mungkin bisa mengambil kesimpulan masing-masing karena begitu banyak favorit yang bisa kita lakukan, ya, perencanaan bulan Ramadan. Nah, mungkin di beberapa menit ke depan, jika di antara para jamaah sekalian yang ingin memperkaya, menambahkan atau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Al-Rafiq tadi, kami persilahkan secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Tafadhol. Saya Pak Mus. Saya Ya, Pak Musi silakan. mungkin. Halo. Saya Pak Mus. Pak Mus. Ada Pak Dudi, ada Pak Dian. Pak Dian dulu ya. Ada. Ya. Ini apa door prize apa gimana nih? Kalau apa pesertanya banyak nanya, door prize-nya ditambah nih ya berarti. Ustadz. Ya, Ustadz. Ini berkaitan dengan amalan malam, Ustadz. Khususnya tarawih. Itu kan ada 11, ada 8, Ustadz. Sholat tarawih maksudnya. Kadang kita suka paham diri kita sendiri atau ego sendiri bahwa di masjid kita 11, tapi ketika kita tadi mau melaksanakan 23 maksud saya, 23, ketika kita akan melaksanakan 11, maka 8 itu kita pulang, Ustaz. Buktinya, nah itu berarti nggak dapat gitu, Ustaz? Nggak dapat kan? Berarti kalau gitu kita harus nunggu sampai selesai 23 gitu, Ustaz ya? Ya. Oh, itu satu. Terus satu lagi, kalau di masa pandemi saat ini kan sholat berjamaah dengan keluarga, itu bagaimana juga, Ustaz? Ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan dua-duanya secara fikih boleh. Ya. Ada yang 11, ada yang 23, itu sudah clear, sudah selesai itu dalam kajian fikihnya, tinggal kita pilih, terserah mau yang mana. Tetapi kalau mau pilih yang 23 ya harus tadi itu untuk mendapatkan pahala menghidupkan satu malam penuh ya harus sampai imamnya bergeser dari tempat duduknya. Nah, karena itu kalau memang ya memang 23 ya ikuti sampai selesai dengan 23. Yang kedua tentang apa tadi, Pak? Ya, di saat pandemi ini tarawihnya bersama keluarga ya. Ya, kalau memang keluarga juga melakukan ini ya enggak, itu pilihan-pilihan kondisi masing-masing. Ya, bisa jadi ya mungkin karena masih ada sedikit kekhawatiran dan lain sebagainya, ya itu insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita karena dalam apalagi kalau selama ini kalau dalam kondisi normal kita senantiasa memanfaatkan sholat jamaah itu di masjid. Jadi mudah-mudahan insya Allah walaupun kita sholat dengan keluarga di rumah, tetapi insya Allah karena alasannya adalah alasan kondisi dan situasi, ya mudah-mudahan itu dilihat oleh Allah sebagai sholat sebagaimana di masjid insya Allah. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya Pak Dudi. Pak Dudi.
Monggo Ya, Pak terima Budi. kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, ini saya pernah membaca itu Ustaz ya, bahwa salah satu keutamaan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah atau barokah Ustaz ya. Ya. Dan juga di situ di dalam penjelasan itu disampaikan bahwa makna berkah atau barokah itu adalah kebaikan yang banyak, ya, ziyadatul khair gitu Ustaz ya. Jadi bukan hanya kebaikan dari sisi misalkan bertemu dengan keluarga, atau kebaikan kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, sedekah dan lain-lain, tapi banyak hal kebaikan-kebaikan yang bahkan kebaikan itu tidak kita duga-duga, banyak hal sekali. Tidak hanya satu aspek, tapi banyak sekali aspeknya. Nah, tadi saya coba mengingat tadi pesan dari Pak Ahmad Ustaz ya, bahwa saat ini kantor kita, Rekayasa Industri ini sedang menghadapi ujian gitu Ustaz. Artinya kondisi yang harus kita hadapi bersama untuk mencapai perbaikan dan kebaikan ya. Tadi rahmat tadi Ustaz ya, mencapai perbaikan dan kebaikan. Tadi juga Ustadz mencontohkan bagaimana pengikut dari Taulut itu jika ingin mendapatkan kemenangan, nah kemenangan itu juga berkah juga Ustadz ya, kemenangan, dia kemudian sabar dengan ujian. Nah dari pesan Pak Ahmad tadi juga dari makna Ramadan ini penuh berkah, dan pada saat yang sama ini kita juga sedang menghadapi kondisi-kondisi yang kita anggap sebagai ujian, dan tentunya ujian ini perlu dihadapi, tadi Ustaz disampaikan, dengan kesabaran dan keteguhan. Nah, bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ya? Artinya momentum ini kan, alhamdulillah kemarin-kemarin kita mencoba untuk melakukan ikhtiar untuk perbaikan, tapi dengan datangnya Ramadan itu semakin semangat gitu ya, semangatnya semakin tinggi. Jadi momentum gitu. Jadi semakin cepat kita menguatkan diri kita untuk mencapai atau meraih berkah, perbaikan dan kebaikan, khususnya di kondisi yang dihadapi oleh rekayasa ini. Bagaimana Ustaz melihatnya itu? Ya. Ya, kalau saya melihatnya dari perspektif ayat Al-Quran itu, justru situasi yang seperti ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang lain gitu. Karena Allah menyebutkan juga ya, siapa yang bersyukur kami tambah gitu. Artinya kadang kita berpikir dengan logika kita, oh kita kan kondisinya lagi kondisi sulit sehingga kita harus mengurangi kebaikan kita kepada orang lain. Nah, ini logika kita. Tetapi logika yang digunakan oleh Allah justru kadang-kadang atau seringkali tidak seperti itu gitu. Maka ayat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah la in syakartum la azidannakum gitu. Kalau kalian bersyukur saya tambah gitu. Jadi ini berlaku sebaliknya, kalau kita mengurangi syukur kita, nah nanti dikurangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tantangannya. Tantangannya bagaimana kita tetap bisa berbagi dengan orang lain, walaupun tadi itu, walaupun dari sisi jumlah mungkin berkurang, tapi dari sisi prosentasenya dinilai perjuangannya, pengorbanannya itu luar biasa. Di masa sulit kita masih bisa berbagi. Nah, pengorbanan inilah yang harus kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap dari pengorbanan di masa sulit ini justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak jalan keluar, banyak perbaikan-perbaikan yang kita harapkan justru itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya jangan dengan logika manusia saja, tapi gunakanlah logika ilahiyah itu, ya la in syakartum la azidannakum. Maka kita harus percaya dan mengaplikasikan itu mungkin dalam perusahaan kita, dalam diri kita, keluarga kita. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, justru Allah akan memberikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib.
memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak kita duga-duga. Ini karena agama ini kan, ajaran agama itu kan sesuatu yang sudah pasti benarnya gitu. Tinggal keyakinan kita yang harus meningkat, mencapai pada kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika keyakinan kita sudah meningkat pada kebenaran ayat itu, maka janji Allah pasti akan diwujudkan gitu. Nah, di sini tantangannya. Allah alam. Ya kalau Pak Dudi, cukup? Monggo, mungkin ada yang mau menambahkan. Iya, informasi dari panitia, ada door untuk 3 nanya, sudah ada buat Pak Dian, Pak Dudi, jadi masih ada 1 lagi, silahkan. Boleh tambah lagi lah, nggak apa-apa, tambah lagi. Tapi door pasnya 1 tetap. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, apa masih ada yang ingin bertanya? Kita insya Allah sampai jam 5:30 ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Ya mungkin saya tanya. Atau Pak Sugandi, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Singkat aja. Kalau tidak salah kan asli sholat tarawih itu kan artinya istirahat Ustaz ya. Istirahat ya. Tidak boleh langsung ya, pergerakan dari salam terus ke rakaat. Dan ini kan ya sederhana sih, di berbagai masjid kita kan beda ya, mengisi jeda antara rakaat terakhir dan yang berikutnya kan salatnya beda-beda nih. Kalau secara tuntunan ada nggak Ustaz ya? Misalnya yang dibaca salat apa di antara jeda itu atau gimana, atau kosong atau gimana Ustaz? Itu Ustaz, benar Ustaz. Makasih. Ya. Secara tuntunan tidak ada, jadi diserahkan kepada masing-masing. Malah dalam sejarah itu ada sesuatu yang memang spesial di kota Mekah. Di Mekah itu dulu ya, untuk mengisi jeda tarawih itu setiap kali 1 salam itu mereka tawaf. Oh, itu zaman dulu tuh. Zaman dulu masih penduduk belum banyak ya, jadi tawafnya ini. Tawafnya bisa cepat gitu ya. Selesai salam tawaf lagi. Selesai, tapi sekarang udah nggak bisa dilaksanakan. Kalau dilaksanakan nggak ini. Habis dalam sampai subuh. Nah, itu sebabnya ya Bapak Ibu, kenapa rakaat di Mekah itu beda dengan di Madinah? Di Madinah lebih banyak. Sampai 36 kadang, ya, 36 rakaat. Kenapa? Karena mereka iri. Di Mekah bisa tawaf istirahatnya, lah kita nggak bisa karena itu tambah rakaatnya. Akhirnya mereka tambah di Madinah itu nggak menambah jumlahnya gitu. Nah ini fastabiqul khairatnya sampai ke situ karena jumlah tarawih itu tidak ada batasnya, banyak yang nggak atas. Berapa aja boleh. Yang mulai pun berapa saja boleh. Itu dibolehkan. Nah itu sejarah kenapa di Mekah itu jumlahnya lebih sedikit daripada di Madinah, tapi karena di Mekah ada tambahan setiap istirahatnya tawaf. Itu tapi di zaman dulu. Sekarang sudah tidak memungkinkan. Kalau itu dilaksanakan bisa pergerakannya cukup lama gitu. Jadi boleh ya? Boleh ya. Itu untuk diisi dengan supaya ada waktu membaca tasbih, ta'zim dan takbir dan lain sebagainya. Itu untuk ya orang kalau diem aja kan juga makin lelah itu. Dengan begitu dia menyemangati. Iya, Ustaz. Syukur Ustaz. Satu lagi, ini mungkin Ustaz terakhir, pertanyaan di chatting dari Pak Mutalib. Di masa pandemi ini, yang paling baik strategisnya menjalankan ibadah puasa Ramadan ini agar tercapai semua amalan ibadahnya gimana? Itu maksudnya. Yang paling strategis.
Yang pertama direncanakan, Pak. Bagus itu direncanakan. Misalnya begini, besok malam saya mau sholat, bisa jadi juga sholat yang khusyuk, atau yang cari yang 23 tapi yang bacanya nggak apa, yang kan suka ada di sebagian masjid itu kadang-kadang 23 rakaat lebih cepat daripada yang 11 selesainya gitu. Karena kadang-kadang ada istilah baca Fatihah satu nafas katanya. Nah, ini sebenarnya kurang bagus juga ya buat ini. Harusnya 23 tapi dengan yang tumaknina, dan itu memang ya situasi masyarakat kita belum sepenuhnya paham tentang ini ya. Harusnya memang seperti itu. Seperti di Madinah itu walaupun 3/6 tapi betul-betul satu juz itu terlaksana seluruhnya. Jadi kita rencanakan kalau supaya tidak kalau kita qiyamul lail misalnya tidak ngantuk ya, bolehlah siang hari itu, siang hari sebagian dari siang hari itu kita gunakan untuk tidur misalnya, tapi tidurnya jangan terlalu banyak. Nah, insya Allah kalau tidur di siang hari bulan Ramadan dengan niat nanti supaya malamnya kita bisa maksimal, tilawah nggak ngantuk, sholat nggak ngantuk, nggak lelah. Insya Allah ini tidur yang nilainya ibadah itu. Walaupun hadisnya dhaif itu ya. Tidurnya orang puasa di siang hari itu ibadah, itu hadis dhaif. Tapi kalau di program direncanakan tidur ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk supaya kita bisa berkualitas di malam harinya, tidak ngantuk, tidak kelelahan dan sebagainya. Nah, insya Allah tidur kita yang mungkin setengah jam atau mungkin 1/4 jam tapi berkualitas itu sudah cukup buat bekal bagi kita untuk bisa maksimal ibadah di malam hari. Nah, ini tidur yang insya Allah nilainya ibadah kalau dimaksudkan dan diniatkan untuk itu. Tapi kalau tidurnya seperti tidur anak-anak supaya nggak merasakan lelah puasa, ini tidur yang sia-sia. Maka disinilah niat itu menentukan kualitas amal ibadah kita. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, ambil semua keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan Ramadan ini, dengan tilawahnya, dengan digabung semuanya lah. Jadi tidak hanya mencapai target tilawah misalnya 1 hari 1 juz gitu, tapi juga ada target yang lain, pemahaman juga meningkat, baca buku dan menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Jadi semuanya tercapai semuanya, tapi terencana dan terprogram. Kalau tidak terencana dan terprogram, ya biasanya Halo Ustaz. Kemudian kita sebagainya. Kira itu memang harus betul-betul direncanakan dan dikawal Ramadan kita ini. Baik. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pak Muslimin boleh satu lagi enggak? Oh, masih ada. Silakan, Bu. Terakhir. Ustadz Aun mau nanya, mana yang lebih kita utamakan jika kita sholat jamaah ya, di mana imamnya itu bacanya cepet banget, dan karena kita ngos-ngosan ngikutinya, mana yang harus kita utamakan? Apakah kita tetap mengikuti berjamaah dengan imam tersebut, atau kita lebih memilih sholat sendiri dengan bacaan kita yang lebih santai, lebih kita pahami, dan lebih kita nikmati sholatnya? Ya. Itu aja. Ya, memang dari sisi secara fikih pun itu nggak boleh sebetulnya baca sangat cepat ya, sehingga nggak ada tumakninah itu, karena itu kekhusyuan sholat. Padahal kekhusyuan dalam sholat itu salah satu syarat utama itu untuk diterimanya sholat itu sendiri itu. Nah, karena itu mungkin tidak, solusinya tidak kemudian sholat di rumah, tapi mungkin kita cari gitu sholat
di masjid-masjid yang memang imamnya membacanya pelan-pelan, baik, tumanina dan lain sebagainya. Mungkin memang perlu effort tersendiri gitu ya, perlu usaha tersendiri untuk mungkin agak pergi jauh dari ini. Mungkin untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita mungkin sekali 2 kali kita ikut di situ. Tapi kalau memang imamnya bacaannya betul-betul memang tidak membuat kita tumanina ya, itu kita kehilangan syarat bahkan mungkin bisa syarat sahnya sholat. Seperti kalau kita lihat sholat seperti di mana itu di Jawa Timur itu ya, ada sholat yang 23 rakaat hanya 10 menit selesai, itu yang kayak burung makan jagung itu. Nah, itu bisa dipastikan itu sholat yang enggak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dan sholat khusyuk itu kan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, wa fi sholatihim khashi'un itu ya, mereka khusyuk dalam sholat, itu harus. Jadi ya ini terpaksa kalau memang kondisinya kita perlu khusyuk sementara kita mengikuti imam yang tidak khusyuk, ya kita tidak memperoleh keutamaan sholat itu sendiri, maka ya mungkin cari tempat lain yang lebih khusyuk, itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan pertanyaannya, Ustaz ya. Jazakallah khair pada ya, cukup yang telah menyampaikan materinya sore hari. Dan mungkin sebagai penutup kami mohon kepada Pak Ahmad Mutasyar mungkin ada sedikit pesan-pesannya lagi yang ingin disampaikan kepada jamaah MTUA. Pak Ahmad. Ya, baik, terima kasih. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat menjadi bekal bagi kami memasuki bulan Ramadan. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Ramadan. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ahmad Mutasyar. Mungkin untuk penutup kami mohon Ustadz Aun bisa menutup kajian kita sore hari ini dengan doa. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dan kita semua bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mari kita tundukkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, memohon mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah. Fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah. Min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa penutup tadi, berakhir pula acara Tarhib Ramadan kita pada hari ini. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan tahun ini insyaallah. Amin. Amin. Diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari pembawa acara mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Ustadz kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jazakallah. Barakallahu fiik.
Kepada Sama-sama. Pada Bapak Ahmad Muhtasar juga kami ucapkan terima kasih sudah menemani kajian kita pada sore hari ini, dan kepada seluruh jamaah sekalian yang sudah dengan setia mendengarkan kajian. Sekali lagi mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat semuanya. Ya Ramadan. Masya Allah. Ya Ramadan, ya Allah. Masya Allah. Pembesar kita, Masya Allah. Makasih Cinta. Pak Ratno nggak dapat deh. Itu Pak Gandhi tinggi. Ayo Pak Muslimin. Kalau ada hadiah pada semuanya Pak. Oh gitu ya. Kalau ada hadiah pembesar pada turun itu. Amin, amin. Nungguin hadiah tadi, biasanya nggak turun ini, turun. Biasanya nggak turun. Ada doorpress yang turun. Turun gunung, Ustaz Suratno. Iya, ada doorpress tadi kan taklimatnya. Ayo Pak Amin ya. Ya. Assalamualaikum. 0,55 gram. Wah, itu mah kopras itu. Iya Pak Amin ya. Assalamualaikum. Salam.